Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tematika tugasku sehari-hari, mata pelajaran matematika tentang mata uang. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita akan belajar mengenal pecahan nilai mata uang. Yang kedua, kita akan belajar membandingkan dan mengurutkan pecahan nilai mata uang. Yang ketiga, kita akan belajar mengenal nilai kelompok pecahan mata uang. Yang pertama yang akan kita pelajari hari ini, mengenal pecahan nilai mata uang. Uang adalah alat untuk membayar. Uang juga bisa digunakan untuk membeli barang. Mata uang Indonesia adalah rupiah, dilambangkan dengan Rp. Ada dua jenis uang, yaitu uang logam dan uang kertas. Kita akan pelajari bersama-sama mengenai uang logam. Nah, ini adalah uang logam Rp100. Begini ya cara penulisannya. Rp 100,00. Dibacanya Rp100. Gambar berikutnya ini adalah uang logam Rp200. Ditulisnya Rp 200,00. Membacanya Rp200. Berikutnya uang logam Rp500. Ditulis Rp 500,00. Dibacanya Rp500. Gambar berikutnya ini adalah uang logam Rp1.000. Menulisnya Rp 1.000,00. Membacanya Rp1.000. Nah, itu tadi kita sudah mengenal macam-macam nilai uang logam. Berikutnya adalah uang kertas. Uang kertas yang pertama adalah uang kertas Rp1.000. Ditulis Rp 1.000,00. Dibaca Rp1.000. Uang kertas yang kedua nilainya adalah Rp2.000. Jika ditulis Rp 2.000,00, itu nolnya ada 3 ya anak-anak, dan dibacanya Rp2.000. Lalu uang kertas yang ketiga adalah, ini uang Rp5.000. Jika ditulis seperti ini ya anak-anak, dan jika dibaca Rp5.000. Uang kertas yang keempat adalah ini. Nah, ini nilainya Rp10.000. Jadi ditulisnya begini, Rp 10.000,00. Dibacanya Rp10.000. Uang kertas yang kelima ini. Nah, ini nilainya Rp20.000. Penulisannya begini. Dibacanya Rp20.000. Uang yang keenam yang berwarna biru. Mungkin kalian sudah pernah lihat mata uang ini ya. Ya, ini nilainya adalah uang Rp50.000. Ditulis
Rp 50.000,00. Jika dibaca Rp50.000. Berikutnya uang yang ketujuh yang berwarna merah. Ya, ini nilainya uang Rp100.000. Maka penulisannya begini. Rp 100.000,00. Jika dibaca Rp100.000. Yang kedua, kita akan belajar membandingkan dan mengurutkan pecahan nilai mata uang. Kita akan belajar membandingkan pecahan nilai mata uang. Di sini ada dua pecahan uang logam. Yang pertama, uang Rp100. Yang kedua adalah uang Rp200. Sekarang akan kita bandingkan. Membandingkannya bisa diberi kata lebih kecil atau lebih besar. Nah, 100 itu lebih kecil dari 200 atau lebih besar dari 200 ya? Iya, lebih kecil dari Rp200. Maka bisa kita simpulkan seperti ini. Rp100 nilainya lebih kecil dari Rp200. Contoh berikutnya ada dua lembar uang kertas. Yang pertama uang Rp5.000 dan yang kedua uang Rp2.000. Nah, jika dibandingkan, Rp5.000 itu nilainya lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 2.000. Ya, jika dibandingkan, uang Rp5.000 itu nilainya lebih besar dari Rp2.000. Maka kesimpulannya seperti ini. Rp5.000 lebih besar dari Rp2.000. Tadi kita sudah belajar membandingkan pecahan uang. Nah, sekarang kita akan belajar mengurutkan pecahan uang. Di sini Bu Ica punya 3 lembar uang kertas, yaitu uang Rp5.000, uang Rp1.000 dan uang Rp2.000. Jika diurutkan dari nilai yang paling kecil, mana nih yang paling kecil nilainya? Rp5.000, Rp1.000 atau Rp2.000? Ya, yang paling kecil nilainya Rp1.000. Setelah Rp1.000, ya Rp2.000. Setelah Rp2.000, ya yang paling besar nilainya adalah Rp5.000. Nah, contoh berikutnya mengurutkan pecahan nilai mata uang. Ada uang Rp200, uang Rp1.000 dan uang Rp500. Jika diurutkan dari nilai yang paling besar, mana ayo? Rp200, Rp1.000 atau Rp500? Ya, nilai yang paling besar yaitu Rp1.000. Setelah itu Rp500. Ya, nilai yang paling kecil yaitu Rp200. Berikutnya yang ketiga yang akan kita pelajari yaitu mengenal nilai kelompok pecahan mata uang. Pada pembelajaran sebelumnya kita itu sudah belajar mengenal uang logam dan uang kertas. Sekarang kalian perhatikan pada gambar berikut uang Siti, uang Dayu dan uang Beni. Nah, Siti, Dayu dan Beni ini memiliki pecahan uang yang berbeda-beda. Uang saku Siti. Di sini ada 4 keping uang 500-an. Jadi uang saku Siti itu 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500. Karena 500-nya ada 4 ya anak-anak. Jadi akan kita jumlahkan seperti ini.
500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 sama dengan 2000. Atau kita juga bisa cari dengan cara perkalian ya. 4 keping uang dikalikan nilai uangnya yaitu Rp500. Maka hasilnya 2000. Jadi jumlah uang Siti dari 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 adalah 2000. Jadi uang saku Siti itu ada Rp2.000. Lalu uang saku Dayu. Nah, uang saku Dayu ini terdiri dari 2 macam pecahan uang logam, yaitu ada Rp500 dan Rp200. Maka bisa kita tuliskan 500-nya ada 2 dan 200-nya ada 5. Nah, kita akan jumlahkan secara keseluruhan. 2 kali 500 atau kalian juga bisa jumlahkan 500 ditambah 500 yaitu 1000. Lalu 200-nya ada 5, maka 5 kali 200 yaitu 1000. Jadi bisa kita simpulkan uang saku Dayu ada Rp2.000. Sedangkan uang saku Beni ini paling sedikit ya, hanya 2 keping uang 1000-an. Maka akan kita cari tahu nilainya. Uang saku Beni ada 1000-an 2. Kita bisa jumlahkan 1000 ditambah 1000, atau kita juga bisa mengalikannya. 2 kali Rp1.000. Maka hasilnya Rp2.000. Jadi kesimpulannya uang saku Beni juga Rp2.000. Ternyata 3 orang ini memiliki uang saku yang sama, yaitu Rp2.000. Tetapi berbeda-beda pecahan uangnya. Kalau Beni 2 keping 1000-an, sedangkan Siti 500-an semua, dan Dayu ada 500 dan 200-an. Mengenal nilai sekelompok pecahan uang. Nah, di sini ada 2 pecahan uang Rp100, yang berarti ditulis kalau ada 2 ya Rp200 ya. Nilai uangnya Rp200. Lalu di sini juga ada pecahan 500 dan 100. Maka jumlahnya Rp600. Maka nilai uangnya adalah Rp600. Lalu berikutnya di sini ada Rp100 ditambah Rp100 ditambah Rp200. Maka jumlahnya ada Rp400. Maka bisa ditulis Rp400. Dan untuk nilai uangnya bisa ditulis Rp400. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Tetap semangat, dahsyat!